Jadi kita selalu bilang kepada mereka, "Sir, ma'am, if you come once you come to Indonesia and then you just bring a lot of money, you spend a lot of millions, and then a lot of people will get the food because of your money." Lama banget itu waktu terjun ke dunia pariwisata, awalnya memang dari dunia radio ya. Jadi di dunia radio saat itu saya sebagai penyiar berbahasa Inggris. Jadi memang saat itu konsep daripada siaran salah satu radio anak muda yang ada di salah satu hotel, ya Hotel Mesra International. Jadi di situ kemudian kita diminta dan dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Kemudian pada saat siaran, kemudian ada beberapa ekspatriat ya, tamu-tamu dari Eropa, kemudian dari India, kemudian dari Australia saat itu datang. Mereka memang tujuannya adalah untuk batu bara. Nah, jadi pada saat mereka pertemuan, kemudian mereka stay di Hotel Mesra. Kemudian mereka bertanya, mendengarkan ya saat itu mendengarkan radio, kemudian bertanya pada pemilik hotel. Ini ada radio, kemudian ada satu orang penyiar yang tadi siaran ngantarkan informasinya pakai bahasa Inggris. Bisa nggak kita dengan tujuan datang sini yang batu bara ini kemudian kita hire dia sebagai penerjemah. Nah saat itu awalnya kita adalah sebagai penerjemah. Kemudian lambat laun kita makin dalam, terjun dalam dunia komunikasi bahasa Inggris. Saat itu ada beberapa pengusaha travel juga yang sedang mampir di Hotel Mesra. Kemudian mereka juga menanyakan bahwasanya salah satu sektor pariwisata ini memang harus ditopang oleh dunia pemandu yang baik juga dalam artian bisa berbahasa Inggris. Nah saat itu baru kemudian saya di hire oleh teman-teman travel yang ada saat itu. Kemudian setelah di hire sebagai translator, kemudian sebagai pemandu wisata, akhirnya sampai sekarang hampir 7 tahun sudah menggeluti bidang pemandu wisata. Duitnya guys, duitnya ya, karena memang pemandu kan lumayan ya. Kalau dari kami, dari Asosiasi Pemandu Wisata Indonesia ini kan Regional Kaltim, kita ada keputusannya itu ada SK. Di situ disebutkan bahwasanya ketika seorang pemandu wisata menerima tamu ataupun menerima job dari sebuah travel, maka biaya per hari ataupun guiding fee ya, kalau kita sebut itu bayarnya untuk sehari itu 400.000. Itu kalau kita terima dari travel. Nah kalau kemudian kita ketemu dengan beberapa wisatawan asing yang datang langsung bertemu komunikasi dengan kita, misalkan mereka datang ke hotel, pihak hotel memanggil kita ya sebagai guide, itu biasanya kita diwajibkan untuk ngecas $50 atau sekitar kalau kurs sekarang itu 650.000 lah ya. Kalau 15.000 sangat menjanjikan ya. Insya Allah sangat menjanjikan sih ya, Insya Allah sangat menjanjikan. Dan lagi di dalam SK itu diatur tentang yang namanya tipping. Tipping itu adalah bentuk daripada kepuasan klien kepada si pemandu wisatanya. Kalau misalkan di dalam SK itu disebutkan bahkan 25.000 per day per pax. Jadi misalkan tamunya itu 20 orang, kalikan per day 25, berarti berapa itu sudah? Hampir 1 juta ya. 1 juta kalikan berapa hari mereka perlu dengan kita. Seharusnya gitu, karena memang kebutuhan pemandu ini kan berbanding lurus dengan kebutuhan di lapangan. Tenaga kerjanya berbanding lurus dengan kesempatan kerja. Jadi kalau misalkan semakin banyak orang yang datang ke Kaltim untuk tujuan wisata, maka semakin banyak juga kita memerlukan tenaga pemandunya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya anak-anak muda ini bukan hanya berorientasi pemikirannya tentang mendapatkan uang itu dari sektor-sektor tambang, kerja di perusahaan, kemudian di ya tergantung pada kebutuhan sektor alam.
dari bisnis alam lah ya, ekstraktif dari alam. Kita tahu bahwasanya semenjak 1970 Indonesia ini, Kaltim ini khususnya mulai menggantungkan perekonomiannya pada alam. Tahun 1970 Indonesia mulai bergantung pada perusahaan kayu. Ya, Kaltim bergantung pada banyaknya timber company saat itu. Baru kemudian semenjak tahun 2000-an itu sudah mulai bergantung pada sawit, batu bara, baru kemudian yang baru-baru ini bergantung pada sawit. Nah, itu yang seharusnya kita dorong para pemuda-pemudi Kalimantan Timur untuk bukan hanya berorientasi pemikirannya mencari peluang kerja itu bukan hanya dari sektor yang sudah ada, tapi juga dari wisata kita juga bisa mendapatkan dampak ekonomi yang bagus. Kalau itu jelas ya, artinya kita selalu informasikan kepada tamu yang datang. Jadi kita selalu bilang kepada mereka, "Sir, ma'am, if you come, once you come to Indonesia and then you just bring a lot of money, you spend a lot of millions, and then a lot of people will get the food because of your coming." Jadi kita bilang bahwasanya setiap kali Anda datang, Anda menghabiskan puluhan juta, itu banyak kepala yang bisa makan, orang-orang lokal. Misalkan saja saya pemandu wisata beserta keluarga saya bisa makan. Kemudian seorang canoeman ataupun kalau bahasa kita orang-orang chess ya, yang ngantarkan pakai ketinting kata orang, itu dengan keluarganya bisa makan. Seorang driver kemudian bisa makan. Restoran berapa banyak orang yang bisa digaji oleh karena kedatangan mereka. Travel pun berapa banyak yang kemudian bisa mendapatkan dana dari situ. Apalagi kemudian setelah itu ranger hutan yang bekerja untuk kehutanan ya, mereka pun bisa dapat dana dari ketika mereka memandu para tamu itu. Jadi banyak sekali yang mereka bisa dapatkan, dan itu dana-dana langsung yang datang kepada mereka. Sangat banyak. Jadi mereka sangat respon. Misalkan saja kita masuk ke daerah yang paling dekat sama kita di Samarinda, daerah Pampang. Ya kan, ketika mereka mengetahui bahwasanya banyak tamu yang datang ke sana, itu pasti mereka mencari oleh-oleh. Ya kan, jadi kebutuhan dalam dunia pariwisata itu termasuk merchandise, souvenirs. Itu juga termasuk dalam hal yang kita butuhkan dalam pariwisata. Supaya apa? Mereka ingat ketika mereka pernah datang ke Kalimantan Timur, mereka ingat ketika melihat itu mereka pernah datang. Ya kan, mereka membawa khas. Di situ ada kalung-kalung, manik-manikan, gelang, baru kemudian ikat kepala ataupun baju tradisional daripada orang Dayak yang mereka kemudian bisa simpan ketika mereka kembali ke negaranya. Ketika mereka masuk ke Kukar misalkan, ke daerah museum ya dari kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, mereka bisa dapat di situ ikat kepala pesapu, baru kemudian bisa dapat pakaian pesapu ya, baru kemudian souvenir khas ala Kutai yang banyak kemudian ditawarkan di area-area wisata, dan itu berkembangnya sangat berbanding lurus dengan banyak angka turis yang masuk, mereka juga makin berkembang. Kalau kita sih sebenarnya everyone who comes to Indonesia, siapapun yang datang ke Indonesia, mereka dari sektor manapun kita terima, karena mereka kan pasti tujuan dari pariwisata adalah bagaimana supaya dampak ekonomi lokal itu juga terangkat. Dan tugas pemandu wisata adalah bagaimana kemudian mereka spend their money kepada bidang-bidang itu. Bagaimana kemudian mereka bawa dana puluhan juta, ya mereka nginap di hotel. Artinya tingkat hunian hotel mulai tinggi. Baru kemudian mereka harus beli souvenir juga. Mereka beli sarung Samarinda, mereka beli kerajinan orang-orang Dayak yang ada di desa Pampang. Mereka kemudian makan di restoran, salah satu restoran di Samarinda. Itu artinya duit. Artinya dari sektor manapun kemudian mereka datang, kita tetap terima. Karena tanpa sektor itu hidup juga pariwisata nggak bakal bisa hidup. Itu keterkaitan namanya. Kalau menurut data kementerian, bahwa 63% itu orang datang itu karena budaya. Kemudian 32% orang datang itu karena alam. 5%, hanya 5% itu datang karena wisata buatan seperti taman dan lain-lain. Tapi kalau di Kalimantan Timur itu berbeda. Jadi di angkanya terbalik. 63% itu orang datang karena alam. Orang pingin ngelihat endemik orang hutan.
yang hanya ada di sini dan Sumatera. Orang pengen lihat pesut yang ada 3 di dunia, di sini, kemudian Mekong, baru kemudian di Amazon. Cuman ada 3 populasi pesut yang ada di dunia, dan di sini salah satunya di Sungai Mahakam, ya kan? Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang 63% di sini adalah alam yang kita lihatkan. Sebagai pemandu wisata Kalimantan Timur, kita ingin melihatkan alamnya. Yang datang karena alam di Kalimantan Timur, wisatawan Eropa ini 63% karena alam. 32% karena budayanya. Mereka kita suguhi dengan tari-tarian, mereka kita suguhi dengan acara-acara, ya. Dan 5% ya wisata buatan. Sebenarnya banyak artian komplain-komplain itu kan kalau dalam bahasa kita selalu datang karena apa? Biasanya itu perjalanan yang cukup jauh. Bayangkan dari mereka begitu tiba dari berapa tahun yang lalu kita menerima tamu itu kan di Sultan Haji Muhammad Sulaiman Airport di Balikpapan. Itu kalau mau ke Sangatta itu kurang lebih 8 jam. 8 jam baru kemudian mereka nginap di camp yang serba basic. Kemudian mereka akan melihat orangutan di sana. Dan biasanya mereka akan banyak berbicara tentang fasilitas. Bagaimana kok jalannya hancur banget ya menuju ke Sangatta. Bagaimana kemudian jauh banget ketika kita mau menuju ke Muara Muntai misalkan, mau melihat pesut begitu ya. Jadi lebih banyak pada komplain-komplain yang sifatnya hanya kalau menurut saya wajar. Karena memang kalau kita bandingkan dengan Bali, begitu orang turun ke bandara 15 menit, 20 menit udah nyampe. Mereka udah ngelihat pantai, mereka sudah disuguhi kebudayaan dan lain-lain. Tapi kalau di sini, untuk melihat orangutan kita harus berjalan, kita harus naik mobil, perjalanan cukup parah. Kemudian kita menuju ke Sangatta, 8 jam baru bisa melihat orangutan. Kemudian kita ke Muara Muntai, juga perjalanan hampir kurang lebih seharian. Baru kemudian bisa tembus ke sana untuk melihat pesut, sore-sorenya baru kita melihat pesut. Cuman, sebagai pemandu wisata kita diminta untuk menjelaskan dari awal. Perjanjiannya sudah ada. Bahwasanya Anda akan masuk ke daerah wisata yang banyak menjual natures, di sini alam. Kalau memang pembenahan kami di dalam sektor sarpras atau sarana prasarana itu kurang, ya mohon dimaafkan. Dan mereka sih kebanyakan wajar. Karena tujuannya mereka memang bukan mau melihat sesuatu yang lux, bukan pingin melihat sesuatu yang mewah. Jadi mereka menyadari bahwasanya datang ke alam harus siap dengan resiko yang mereka terima di alam. Mereka mau melihat orangutan, perjalanan 8 jam, Anda siap? Kita selalu jelaskan dalam itinerary. Kita selalu jelaskan dalam rencana perjalanan. Kalau mereka bakal gini, keadaannya begini, campnya begini. Kalau misalkan Anda siap, kita jalan. Biasanya kalau kita di Juli Agustus itu hampir 2 bulan itu pemandu wisata nggak akan pulang ke rumah. Karena setiap harinya selalu ada tamu yang datang dari Eropa ataupun dari dari domestik ya. Jadi kayak semisalkan tahun ini hampir 2 bulan itu saya dapat dalam 1 bulan itu ada 5 grup. Ada yang 3 hari ke Sangatta, pulang ke Samarinda atau pulang ke Balikpapan, nyambung lagi. Ada lagi tamunya besok harinya yang menunggu sudah di Balikpapan di hotel. Kita jemput, antar lagi ke Sangatta, 3 hari balik lagi ke Balikpapan. Itu sampai 5 kali bolak-balik PP kita perjalanan menjemput tamu yang datang untuk ke Sangatta. Jadi bayangkan 1 bulan itu 5 grup. Itu cuman saya satu pemandu saja. Bagaimana dengan 70 dengan 69 guide yang lain? Kalau misalkan itu tiap bulan seperti itu luar biasa, maka peluang ekonomi untuk sebagai pemandu wisata itu sangat bagus. Pesan saya sih kepada seluruh stakeholder pariwisata, kita kerja bareng-bareng, kita angkat dunia pariwisata Kaltim supaya lebih maju. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah makin banyak tamu, makin banyak perekonomian kita bisa terbantu. Kita tidak hanya bergantung pada sektor-sektor yang ekstrak, tapi juga kita mengandalkan pada art di situ, seni di situ ada ya. Kita mengandalkan pada pariwisata ini berarti kita harus siap membenahi pariwisata kita. Maka setiap komponen pariwisata yang ada, hotel, restoran, travel, kemudian komunitas, pemandu wisata dan juga sektor stakeholder lain ini harus bekerja sama.
Karena kita kalau bekerja sama baru kemudian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua. Kurang lebih seperti itu.